Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, 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 sagung dumadi, matur sembah nuwun. Masih ngopi bareng dengan Kang Tro. Pertama, saya ingin mengucapkan rasa hormat saya kepada para sesepuh, bini sepuh, pada guru-guru kita yang selalu memberi pencerahan, bimbingan, pembelajaran dalam menghadapi perjalanan hidup kita. Dan rasa terima kasih saya kepada teman-teman semuanya. Salam paseduluran, salam ngopi bareng. Semuanya sehat, tambah lancar rezekinya, tambah makmur hidupnya, tercapai apapun yang menjadi tujuan hidup panjenengan semuanya. Sambil ngopi, di sini kita sambil berbagi pengalaman spiritual. Tentunya dalam perjalanan hidup kita tidak lepas dari yang namanya spiritual. Rasa benci, rasa marah, emosi, kita tidak lepas dalam perjalanan hidup kita. Entah itu asalnya dari diri kita sendiri, ataupun karena ada orang lain yang membuat kita emosi, kita marah, mungkin kita dihina, mungkin kita dicaci maki, kita direndahkan. Di sini saya ingin berbagi tata cara, bermainlah yang cantik. Bermainlah yang cantik. Di saat sampean memendam rasa dendam kepada orang lain. Jangan terlalu menyolok. Diam, tenang. Yang cantik aja lah. Yang cantik. Cara cantik ini bisa panjenengan lakukan, tetapi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya nanti di saat sampean sudah diam, sudah tenang, tetapi masih saja dia mengganggu panjenengan, sabar itu ada batasnya. Ini segi negatifnya. Segi positifnya, di saat panjenengan dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, di saat emosi panjenengan naik, di situ bisa menjadi sebuah energi yang luar biasa pada diri panjenengan, sehingga apapun yang panjenengan ucapkan itu akan terjadi. Karena apa? Titik itu penyatuan antara rasa, pikiran, dan ucapan. Jadi daripada kita mengucapkan untuk orang lain, lebih baik kita ucapkan untuk diri sendiri. Sabdo diri sendiri. Jangan disia-siakan untuk orang lain, wah percuma nanti. Di saat
energi besar-besarnya itu malah justru sampean pakai untuk diri sampean sendiri. Itu cantik baru. Di saat dihina, kita marah, rasa marah ini kita pakai untuk diri kita sendiri. Contoh, dia hina sampean, kamu ndak punya ini orang miskin, bla 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 bla. Rasa sakit hati sampean, rasa dendam sampean, rasa marah sampean, tarik napas dari hidung, simpen dada, ucapkan dalam pikiran sampean, saya tahun ini harus punya ini. Saya harus memiliki ini. Itu sangat cantik untuk panjenengan semuanya. Karena apa? Itu adalah motivasi paling luar biasa. Orang sukses itu motivasi yang paling luar biasa itu adalah dari hinaan dan cacian. Tetapi banyak orang yang larinya ke dendam. Nah, kita larikan ke segi yang positif untuk diri kita. Banyak orang-orang yang sukses, yang kaya, yang makmur, itu berawal dari sebuah cacian dan hinaan dari orang lain. Boleh sampai survei itu. Karena itu saya alami. Jadi saya juga mau berbagi yang baik, tetapi ada juga nanti tak bagikan cara apabila panjenengan sudah mentok. Sudah mentok, tapi masih saja dia semena-mena dengan jenengan. Sabar itu ada batasnya. Sabar ada batasnya. Kalau kasih sayang itu tidak ada batasnya. Tapi kalau sabar itu ada batasnya. Orang yang ngomong sabar itu belum sabar. Orang sabar itu diam, tidak ngomong. Tetapi berbahaya. Karena diamnya orang sabar ini misteri. Apapun bisa dilakukannya. Karena kekuatan energinya itu tidak sia-sia keluarnya. Makanya cara cantik pertama, jadikan ini energi negatif ini sampai rubah menjadi sebuah motivasi yang luar biasa untuk diri panjenengan. Untuk apa? Untuk meningkatkan, untuk bangkit dari posisi panjenengan yang dihina ini. Karena di saat kita dihina, kalau kita sadar, berarti kita masih di posisi itu. Seharusnya kalau dihina itu, kalau orangnya sadar diri, dia harus bangkit dari posisi itu. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Ada yang salah dalam diri kita. Jangan buru-buru marah-marah, jangan buru-buru emosi yang berlebihan. Karena di saat emosi berlebihan, sampean tidak mampu dalam kesadaran diri, nanti sampean akan bisa melakukan banyak hal. Memukul, membunuh. Makanya kesadaran diri itu penting. Kesadaran diri itu penting. Karena hinaan dan cacian orang itu juga bisa menjadi salah satu sarana Tuhan mengingatkanmu bahwa posisimu itu masih di bawah. Kalau kita sadar itu, contoh kita dihina, kamu miskin, kamu tidak punya apa-apa, kamu gini. Kalau orang sadar, dia kembali ke dirinya sendiri. Dia kembali ke dirinya sendiri. Apa benar yang diucapkan orang itu? Nah, kalau benar, ini motivasi. Nggak usah emosi. Sampai memang posisinya itu kan.
Itu namanya orang sadar diri. Bahkan menjadi motivasi yang luar biasa untuk diri panjenengan untuk bangkit dari posisi itu. Itu cantik kalau bagi saya. Itu cara pertama, merubah energi negatif menjadi sebuah motivasi positif pada diri kita. Tetapi di saat sampean sudah diam, sudah pergi, sudah terlalu bersabar dan dia masih saja melakukan hal-hal sampai menyakiti diri sampean atau keluarga sampean atau orang tua sampean, ada cara cantik lagi. Tidak perlu marah-marah di depan orang itu. Tidak perlu sampean perlihatkan emosi sampean di depan orang itu. Itu cara rendahan. Kalau sampean dicaci orang langsung marah, itu masih cara biasa, cara rendahan. Diam saja. Diam. Di saat emosi tinggi, tarik nafas dari hidung, tahan dada, ucapkan dalam pikiran sampean untuk orang itu. Sampean buktikan, jangan percaya saya, sampean buktikan. Itu kalau memang sudah mentok. Nanti sampai rumah diulangi lagi. Karena apa? Sisa-sisa emosi sampean tuh pasti membekas lama. Selama sampean masih mempunyai rasa emosi dan dendam ini, lakukan terus cara itu. Tarik nafas, simpen dada, tiap malam sampean lakukan untuk orang itu. Nanti kalau ada apa-apa dengan orang itu, ya sampean santai saja sambil ngopi saja. Yang tenang, diam, tenang, kuasai. Nggak perlu kita memperlihatkan emosi kita di hadapan orang banyak, kampungan itu. Santai. Apalagi kalau orang itu hanya ngancam, nanti kamu tak santet, nanti kamu tak kirimi ini, nanti kamu tak, berarti dia itu tidak bisa. Malah jamban justru lebih tenang. Orang yang ngomong itu tidak bisa, saya jamin. Kamu tak santet nanti, tidak bisa dia. Dia itu hanya ingin mempengaruhi diri sampean, pikiran sampean. Paling dia nanti ujung-ujungnya nyari orang pinter. Terus buangi bunga, buangi garam, buangi pocong-pocongan, buangi bau-bau yang tidak enak, buangi ini. Itu tidak ada apa-apanya, jangan sampai pikirkan. Itu tidak ada apa-apanya, tidak ada jinnya, tidak ada apa-apanya. Itu hanya untuk mempengaruhi pikiran panjenengan agar sampean terombang-ambing dan akhirnya sampean akan menderita sendiri gitu loh. Jadi kalau menghadapi sesuatu itu kita ya juga harus paham sesuatu. Itu baru cantik. Kalau kita hanya pakai emosi saja, itu masih kampungan, semua orang bisa. Semua orang bisa itu. Terkadang dia hanya merasa. Makanya buat teman-teman semuanya, yang rumahnya, yang usahanya di saat sampean dihina, dicaci orang terus dibuangi sesuatu. Kalau malam klotek atau duar atau dibuangi garam kayak apa kayak, gak usah dibahas, gak usah difikirkan.
tidak akan pernah masuk pada diri sampean. Tetapi di saat sampean takut dan memikirkan itu, maka sampean sendiri yang memasukkan dalam diri panjenengan sendiri. Itu konsep. Itu konsep. Karena yang dia pakai itu sugesti ilmunya. Ilmunya sugesti. Dan sekarang sering dipakai. Buangi kembang, buangi garam, buangi tetek bengek, buangi bangkai lah, buangi pocong-pocongan lah, buangi ini itulah. Dia itu pakai sugesti. Kalau sampean tersugesti, masuk. Cara yang cantik menghadapi itu, sapu aja. Dibuangi garam, gitu. Tulisi aja. Kalau buang garam itu berapa kilo biar bisa digunakan. Buangi tanah kuburan gitu. Kalau buang tanah itu 1 truk atau berapa biar bisa untuk uruk gitu toh. Santai aja. Karena dia mainnya masih sugesti, masih mengombang-ambingkan. Dia pakai itu sebenarnya diri sampean sendiri untuk menyerang diri sampean sendiri. Itu kebanyakan sekarang makanya itu. Makanya itu. Nanti dia paling nyerang kok nggak kena, judek sendiri juga. Judek sendiri juga. Dukun sing gowo boneka, gowo garam, gowo beras kuning kayak itu hanya sugesti. Sampai jangan ikut terbawa ke situ, santai. Nanti kalau sampai terbawa, dagangan sampai sepi, rumah sampai akhirnya sampai tempati sendiri nggak nyaman. Katanya ada serangan, ini akhirnya sampai ngundang orang pinter, terawang, wah ini ada pocongnya, ada ininya, harus beli ini, harus malah ragatnya banyak. Terus nanti akhirnya jin ditarik, masukkan orang, ditanya, weng, lah. Itu pembodohan kalau bagi saya. Penyembuhan yang pakai jin ditarik, masukkan orang, diajak ngobrol, itu pembodohan. Jangan percaya itu. Olah nafas itu bagian membangkitkan sugesti untuk memasuki alam bawah sadar. Kalau olah nafas itu untuk memperkuat sugesti, bukan membangkitkan, memperkuat energi sugesti kita. Itu pakai olah nafas. Jadi memperkuat, bukan membangkitkan. Kalau sugesti itu kita setiap hari sudah melakukan sugesti. Kita bicara ini sugesti. Sampai masuk dalam live saya ini termasuk sampai tersugesti sudah. Kita tiap hari itu kita lakukan, kalau sugesti itu kita lakukan. Makanya olah nafas itu untuk meningkatkan energi sugesti kita. Di saat sampean sering melakukan olah nafas, terkadang apapun yang sampean ucapkan itu mudah dipercaya oleh orang. Itu bisa. Makanya menghadapi orang-orang yang membenci sampean, dendam sampean itu digunakan yang enak-enak aja loh. Jangan untuk menyakiti diri sampean, sampean simpen aja dendam. Jadinya energi negatif dalam diri sampean, lepaskan. Buat rileks, tenang, ambil ngopi, ambil apa gitu aja. Monggo dibantu like-nya,
Untuk 170 yang hadir, terima kasih. Salam persaudaraan. Salam rahayu dari Kang Trong. Sehat, sukses, lancar semuanya. Makmur hidupnya, diberkahi oleh alam semesta. Jadi konsep-konsep keilmuan itu harus kita pahami, harus kita dalami. Kalau orang benar-benar bisa menyakiti orang, nyantet orang, itu tidak perlu, Mas, tidak perlu nama sampean, itu tidak perlu. Weton, hari lahir, nggak penting itu. Ya itu cukup tahu wajah sampean jadi. Kalau memang benar-benar dia itu bisa. Tapi kalau hanya ngomong bla 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 bla, mending kita ngopi gitu. Nggak usah terbawa oleh itu. Apakah karma itu benar ada, dan apakah kita bisa mempercepat karma orang yang zalim kepada kita? Ya kalau orang yang zalim pada jenengan tidak pernah mikir, ya tidak lama. Karma itu ada karena apa? Diadakan. Karena diadakan. Kalau mukul orang pasti dipukul. Ya kita lihat dulu mukulnya untuk apa. Kalau mukulnya didik, memperbaiki, ya enggak lah. Kalau bunuh pasti dibunuh lah. Berarti sampean tuh tiap hari bunuh hewan itu lah. Beli pitik, nyembelih ayam, berarti sampai nanti juga kena karmanya. Nah, itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Kan yaudah. Kang Parti doa, Kang Tro baru sakit, Solo hadir, sembuh Kang, sehat lagi, seperti dulu-dulu. Ya kita berbagi, sampai kan cuma berbagi like, saya berbagi ilmu. Yang penting sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan agar kita tidak mudah terbawa sana sini. Nanti kalau sampean terbawa masalahnya, rumah sampean tuh jadi tidak tenang. Tempat-tempat tinggal panjenengan sendiri, kok sampean tempati nggak tenang, kan ya lucu. Warung-warung sampean sendiri, sampean bikin jualan kok nggak tenang, kan ya lucu itu. Yang mempengaruhi itu bukan serangan orang, yang mempengaruhi itu adalah diri panjenengan sendiri gitu loh. Dari apa? Rasa panjenengan sendiri, was-was panjenengan sendiri gitu. Nah, sebenarnya yang membuat keadaan itu yo panjenengan sendiri, karena sampean merasa dikirimi sesuatu oleh orang, karena sampean merasa diserang orang, karena sampean merasa ada makhluk gaibnya. Nah, itu kan sampean baru merasa. Itu sampean harus hindari kalau pengen sampean tenang dalam hidup. Berpikir positif. Makanya saya kasih cara dua. Satu, di saat dendam, emosi, amarahnya tinggi dipakai untuk motivasi diri. Itu satu. Kalau kedua, memang sudah tidak bisa disabari. Ya, sabar itu ada batasnya. Tuh. Salah Kang? Enggak, manusiawi. Manusiawi. Hewan aja kalau sampean injak yang gigit. Berarti salah hewan. Ya enggak.
Jadi kita harus pahamnya konsepnya di situ. Gitu. Kebanyakan ini masalahnya kebanyakan yang konsultasi ke saya ini tentang serangan goib, dibikin orang, rumahnya katanya ada ininya lah, tokonya sepi gara-gara dibuangi inilah, inilah. Itu loh yang menyebabkan semua itu adalah diri sampean sendiri. Kalau sampean tidak membahas itu, tidak memikirkan itu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau itu sampean masukkan dalam pikiran sampean, akhirnya menimbulkan rasa pada diri sampean, ya sampean itu menyakiti diri sampean sendiri. Masuknya lewat situ gitu. Makanya kalau ada yang buangi apa-apa, sapu saja lah, nggak usah dipikir. Nggak akan kena sampean, saya jamin. Dan nanti kalau masih buangi, ditulisi aja. Dilarang buang sampah di sini. Pangkalan bun sebuah bun. Cara ngurus masalah biar mulus gimana? Fokus, Mas. Fokus cari titik temu masalahnya itu. Fokus aja. Nggak usah terbawa ini. Pokoknya fokus. Digali masalah itu. Nanti akan mulus jalannya. Kalau sampean ragu, itu juga akan mempengaruhi. Itu akan mempengaruhi. Jadi cara cantik untuk membalas dendam panjenengan, pertama dengan pembuktian. Apapun yang dihina oleh orang itu, buktikan kalau sampean tidak seperti itu. Dan di saat dihina, sadari diri sampean, apakah sampean benar-benar di posisi itu? Kalau memang benar sampean di posisi itu, ya sampean lumrah untuk dihina. Bangkit. Buat hinaan itu menjadi motivasi untuk sampean bangkit. Tetapi kalau memang selalu dihina, walaupun sampai tidak salah, dihina terus, bahkan menyakiti diri sampean, keluarga sampean, dan anak-anak sampean. Rasa benci, rasa marah, rasa emosi ini, yang sampean jadikan satu di dada jenengan ini, sampean manfaatkan, sampean kembalikan ke dia. Itu namanya menyuruh jin dan setan. Tarik nafas, tahan di hidung. Apa yang ingin kamu lakukan pada dia, ucapkan dalam pikiran, jangan dalam mulut. Dalam pikiran aja, kalau jarak jauh. Kalau sampean di rumah. Tetapi pas mentoknya berhadapan, tarik nafas, ucapkan di hadapannya. Terjadi. Itu kalau memang sudah disabar-sabari, enggak. Kan nggak boleh emosi, Kang. Loh, siapa yang nggak boleh? Manusia itu pasti emosi, sesabar-sabarnya manusia. Makanya dua cara itu. Ada baik, ada yang nggak baik. Jin pengelarisan dagangan warung, apakah benar adanya, Kang Tro? Nggak ada. Jin pengelarisan itu jinnya piye? Loh, mantra itu untuk meningkatkan sugesti diri. Loh, kalau sampai tidak percaya, tidak apa-apa. Gitu loh. Puasa itu untuk meningkatkan kesadaran diri. Kalau mantra untuk meningkatkan keyakinan diri. Kalau sampean sering puasa, berarti sampean harus paham bahwa sampean itu belum sadar. Kalau sampean masih terbeban oleh mantra, berarti sampean itu belum yakin. Kalau ngomong yakin itu kan gampang.
nyatanya masih butuh mantra untuk meyakinkan diri, ya berarti belum yakin. Rapalan, amalan itu untuk menambah, meningkatkan keyakinan diri. Kalau tirakat tujuannya cuma satu, menambah kesadaran diri. Biar sadar sampean, kalau nggak makan itu lapar, nggak tidur itu ngantuk, nggak minum itu haus, bahwa sampean itu hidup, nggak mati. Tapi kan ajarannya harus puasa kiri. Itu memang dibuat oleh leluhur. Agar apa? Agar orang-orang itu benar-benar memahami keilmuannya. Gitu. Masalahnya sekarang, kalau kita bagikan cara termudah, contoh tadi lah, Mas, kalau sampean dendam, benci ini sampean tarik nafas, tahan dada, ucapkan di pikiran kamu celaka, nggak percaya. Kok simple banget toh Kang? Lah ya toh. Dikasih enak, pinginnya yang nggak enak. Kalau nggak enak, nanti ngeluh. Lah iya, lucu toh. Orangnya tuh lucu. Dikasih enak, katanya kok simple men, apa berkesan, apa yo mandi toh Kang. Praktek belum maido wis. Dikasih yang berat, ngeluh, kok berat banget. Dan zaman sekarang kalau kita ngasih tahu yang benar, tidak akan pernah dipercaya. Tapi kalau jalur ceritanya, katanya, sampean akan dipercaya. Pasti sampean akan dipercaya. Ini zaman sekarang. Kalau zaman dulu, wah, susah orang itu dipengaruhi. Zaman semakin maju ini, kesadaran orang semakin turun. Jangan lupa ngopi. Rokoknya. Nah, olah nafas itu juga untuk meningkatkan power dalam diri. Meditasi meningkatkan kesadaran diri. Kalau nagih uang kita di orang bagaimana Kang Tro? Fokus ke orangnya atau datangi kalau memang tahu. Ya kalau memang itu uang sampean ya datangi toh. Sesuatu yang jelas jadi tidak jelas itu karena sampean bingung. Sama sampean bingung. Yang kedua, karena kurang percaya diri. Merendahkan diri sendiri. Contoh, tinggal berdoa lo minta didoain orang lain. Kayak tidak bisa sendiri. Nah, orang lain suruh doa. Ya kalau Tuhan ngomong loh, yang punya hajat itu sopo. Dia yo waras, yo hidup, yo bisa ngomong kok ora gelem ngomong dewi. Ya karena kamu itu merasa doamu itu ndak apa yo, ndak kuat. Karena kamu merasa itu sebenarnya. Itulah kurang sadar. Orang itu kalau kurang sadar kan ya susah. Doa sendiri-sendiri bisa kok, minta doa orang lain. Ya, orang itu aja doain diri sendiri juga tidak bisa. Nah, sampai suruh doa.
Saya tidak bahas kalau soal warisan, saya tidak bahas. Saya itu dari dulu paling benci soal warisan. Saya tidak bahas. Monggo dibantu like-like-nya, weh. Terlalu sepaneng malah ranek sing like. Ya tadi sebenarnya saya ada pembelajaran online ya karena saya buat kandang kambing. Saya itu pengen melihara kambing santai gitu, hidup santai, ngopi, rokok, melihat kambing gitu loh, ya tenang. Sekarang tuh baru melihara kucing, jadi kucing-kucing tangga kita pelihara. Ini mau melihara kambing, pokoknya dinikmati lah hidup. Berarti pas tirakat aku ki yo wis manjing Kang, manjing nopo nih? Waalaikumsalam. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Terima kasih, salam hormat saya, salam pasduluran, salam persaudaraan. Semuanya sehat, tambah lancar rezekinya. Yang sakit cepat sembuh. Yang punya utang cepat lunas, yang punya cita-cita cepat terkabul, yang belum punya jodoh cepat punya jodoh, dipertemukan, yang belum punya momongan cepat dapat momongan, disaksikan oleh alam semesta. Siapa tahu kan ini jadi sabdo jenengan semua. Makanya pakailah cara-cara yang cantik di dalam sampai melakukan perjalanan hidup. Tidak usah terlalu mengikuti rasa jenengan. Rasa itu menyesatkan. Pakai pola pikir yang benar. Pakai pola pikir yang benar, yang bagus, yang baik. Kalau pikiran sampean baik, rasa sampean yo baik, perjalanan sampean yo baik, sikap sampean yo baik, kejiwaan sampean yo baik. Kalau pikirannya sedeng, miring, yo telanjang di tepi jalan, tertawa-tawa sendiri, tidak tahu malu, semaunya sendiri. Tuh. Makanya orang hidup itu harus sadar diri biar tahu diri. Kalau udah tahu diri nanti mawas diri. Orang yang tahu diri dan mawas diri pasti berpegang dengan namanya jati diri. Gimana caranya mageri sawah Kang Tro? Tergantung jenengan pengen pakai batu bata atau pakai bambu atau pakai jaring, terserah. Bisa itu, sawah sampan kelilingi gitu bisa. Ada dari Pekalongan, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ya, semoga kita itu tiap hari bisa berbagi pengalaman, berbagi perjalanan hidup, agar video itu ya tidak sekedar hiburan tapi juga ada manfaatnya untuk semuanya. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang hadir, saya ulangi lagi, jadi saya ucapkan selesai sampai tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat hidung, tahan di dada jenengan. Semua yang hadir tambah sukses, tambah lancar rezekinya,
tambah makmur hidupnya, diberi kebahagiaan, diberi perlindungan, dicukupkan oleh Tuhan dan semesta alam. Dari saya terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya.